Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Tabe Salamat Lingkungan Naratai, Salam Sahujud Kareneng Malepang, Adil Katalino Bacurami Kasaruga Basengat Kajubata. Arus. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Nur Najwa dengan NIM 2330 1030 143. Di sini saya akan menjelaskan matematika murni dan matematika ekonomi. Matematika murni adalah ilmu pengetahuan mempelajari konsep dasar perhitungan yang bersifat eksta dengan objek abstrak yang meliputi prinsip serta operasi yang ada hubungannya dengan suatu bilangan dan penyelesaiannya dilakukan secara sistematis. Sedangkan matematika ekonomi adalah ilmu terapan di mana masalah yang muncul dalam ekonomi atau bisnis seperti laba, biaya, permintaan, dan penawaran, penghasilan, dan sebagainya diselesaikan dengan menggunakan analisis matematika untuk mendapatkan kesimpulan dan keputusan terbaik. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori ekonomi, matematika ekonomi, enometrika, dan statistika ekonomi. Teori ekonomi yaitu pendekatan secara kualitatif untuk analisis ekonomi di mana ahli ekonomi mempergunakan simbol-simbol matematis untuk menyatakan permasalahan dan juga memberikan gambaran dengan dalil-dalil atau matematis yang telah dikenal untuk membantu pembahasan permasalahan-permasalahan ekonomi. Matematika ekonomi yaitu penerapan metode matematika untuk mewakili teori dan menganalisis masalah-masalah di bidang ekonomi. Ekonometrika adalah ilmu yang membahas masalah pengukuran hubungan ekonomi. Dan statistika ekonomi yaitu ilmu yang mempelajari cara pengumpulan data, pengolahan data, analisa data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau pengambilan keputusan berdasarkan hasil penelitian data atau ringkasan yang berbentuk angka. Di sini saya akan memberikan satu contoh soal matematika murni. Matematika murni itu yaitu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari konsep dasar perhitungan. Di sini saya akan memberikan contoh soal yaitu jarak 10 km diubah ke meter yaitu 10.000. Waktu 40 detik atau 4/6 menit atau 4/360 jam. Di sini saya akan memasukkan rumus yaitu kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Pi sama dengan 10 km per 4/360 jam sama dengan 10 kali 360 per 4 yaitu 900 km per jam. Jadi yang bukan kecepatan pesawat adalah 450 km per jam. Perkenalkan, nama saya satu hari namanya Dewi dengan NIM 2330 1030 114. Di sini saya akan membahas mengenai variabel, konstanta, koefisien, dan parameter. Yang pertama, variabel adalah sesuatu yang nilainya dapat berubah-ubah dalam suatu masalah tertentu. Variabel dilambangkan dengan huruf. Dalam matematika terapan ekonomi dan bisnis, variabel sering dilambangkan dengan huruf yang ada di depan nama variabel tersebut. Misalnya harga pris sama dengan P, kuantiti sama dengan Q, dan lain sebagainya. Variabel dibagi menjadi dua jenis, yaitu variabel endogen dan variabel eksogen. Variabel endogen adalah suatu variabel yang nilai penyelesaiannya diperoleh dari dalam model. Sedangkan variabel eksogen adalah suatu variabel yang nilainya diperoleh dari luar model atau sudah ditentukan berdasarkan data yang ada. Perlu diingat bahwa suatu variabel mungkin merupakan variabel endogen pada suatu model tertentu, tapi juga bisa sebagai variabel eksogen pada model yang lain. Yang kedua, konstanta. Konstanta adalah suatu bilangan nyata yang nilainya tidak berubah-ubah dalam suatu model tertentu. Koefisien adalah angka penggali konstanta terhadap variabelnya. Yang keempat, parameter. Parameter ini bisa didefinisikan sebagai suatu nilai tertentu dan suatu masalah tertentu dan mungkin akan menjadi nilai yang lainnya pada suatu masalah lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh mengenai koefisien, variabel, dan konstanta. Nah, contoh pertama kita pakai 3x min 5. Kita cari mana koefisien, variabel, dan konstantanya. Sebelum saya akan menjawab, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu koefisien, variabel, dan konstanta. Koefisien adalah besarnya angka atau satuan dari variabel, sedangkan variabel adalah pengganti dari nilai dan konstanta adalah nilai tetap tidak disertai dengan variabel yang berupa huruf. Oke, ini koefisien yang ada hurufnya adalah 3x. Nah, kalau koefisien tadi kan besarnya angka atau satuan dari variabel. Jadi koefisiennya adalah 3, variabel nilai yang belum diketahui, sehingga X
dan konstanta adalah nilai tetap yang tidak berubah dan tidak disertai dengan variabel, menjadi minus 5. Kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu 2x kuadrat dikurangi 4x plus 7. Nah, koefisiennya tadi adalah besarnya angka atau satuan dari variabel, berarti 2 dan 4. Sedangkan variabel nilai yang belum diketahui, berarti x kuadrat dengan x. Sedangkan konstanta nilai tetap yang tidak berubah, sama dengan 7. Oke, sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iqbal Rida dengan NIM 233010301030. Di sini saya akan menjelaskan persamaan linear dan tidak persamaan linear. Persamaan linear adalah suatu persamaan matematika yang menggambarkan hubungan linear antara variabel-variabel yang terlibat. Secara umum, suatu persamaan linear dapat ditulis dalam bentuk Y sama dengan MX plus B. Contoh soal. Dua X min 3 sama dengan 7. Jawaban 2x min 3 sama dengan 7. 2x sama dengan 7 plus 3. 2x plus 10 hasilnya 5. Pertidaksamaan linear. Pertidaksamaan linear merupakan kumpulan persamaan dan pertidaksamaan linear yang biasanya menggunakan variabel linear untuk menggambarkan permasalahan. Contoh soal. 2x min 3 kurang dari 21 plus 4x. 2x min 3 kurang dari 21 plus 4x. 2x min 4x kurang dari 21 plus 3. Min 2x kurang dari 24. X per min 12. X sama dengan dalam kurung min 12, min 11, min 10, min 9. Perkenalkan, nama saya Aprilia Ajeng Pratiwi dengan NIM 23301010104. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan nyata. Sistem bilangan real atau sistem bilangan nyata adalah himpunan bilangan real yang disertai dengan operasi perjumlahan dan perkalian sehingga memenuhi aksioma tertentu. Ini merupakan semesta pembicaraan dalam kalkulus. Sedangkan himpunan bilangan real sendiri adalah gabungan dari himpunan bilangan rasional dan himpunan bilangan irasional. Contoh soal misalnya pedagang elektronik menjual televisi 14 inci seharga Rp1.500.000 dan memperoleh kerugian %25 dari penjualan tersebut.
tersebut, maka harga pembelian pedagang itu adalah 2 juta. Jadi di sini harga beli dengan rugi P%, harga beli dengan rugi P% adalah harga jual X100 per 100 min P%. Jadi harga beli Rp 1.500.000 kali 100 min 25. 25 ini dari mana? Dari kerugian dari penjualan tersebut, maka harga pembelian pedagang itu adalah 2 juta. Jadi 25 ini memperoleh kerugian 25%. Jadi 1.500.000 kali 100 per 75. Nah, jadi hasilnya itu 2 juta. Jadi harga beli satu televisi 14 inci. Perkenalkan, nama saya Sartika Pradita Turnip, NIM 23301030100338. Ini saya akan membahas tentang konsep dan teori himpunan. Himpunan adalah kumpulan dari objek-objek yang berbeda membentuk suatu kelompok. Kegunaan himpunan adalah untuk mempelajari hubungan antar kelompok tersebut. Objek dalam himpunan dinamakan dengan elemen, unsur atau anggota. Pada pembahasan materi ini, objek dalam himpunan kita gunakan kata elemen. Notasi himpunan. Himpunan dinotasikan dengan huruf kapital, misalnya himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Elemen dalam himpunan ditulis dalam tanda kurung kurawal. Jika pada sebuah kelompok bermain terdapat 30 anak, 10 anak gemar bermain bulu tangkis. 5 anak
gemar bermain sepak bola dan bulu tangkis. Dan 10 anak tidak gemar keduanya. Maka banyak anak dalam kelompok tersebut adalah jawab. Kita pakai rumus N A gabungan B sama dengan N A ditambah N B dikurang N A irisan B sama dengan, kan tadi ada anak terdapat 30 anak, jadi 30 anak ditambah 10 anak yang gemar bermain bulu tangkis, berarti 30 ditambah 10 anak yang gemar bulu tangkis dan 5 anak gemar bermain sepak bola dan bulu tangkis, itu dikurang sama dengan 30 ditambah 10 dikurang 5 sama dengan 35. Baru kita tambahkan dengan 10 anak yang tidak gemar keduanya. Tidak gemar keduanya 10 anak. 35 ditambah 10 sama dengan 45. Jadi jumlah anak dalam kelompok tersebut adalah 45. Semesta himpunan. Semesta himpunan adalah himpunan seluruh elemen dari semua himpunan-himpunan yang ada atau yang diamati. Semesta biasanya dinotasikan dengan huruf kapital. Contoh himpunan semesta. Diketahui himpunan S sama dengan bilangan asli kurang dari 12. Himpunan A sama dengan bilangan ganjil kurang dari 11. Himpunan B sama dengan bilangan prima kurang dari 12. Maka A irisan B C adalah pembahasannya. Himpunan semesta S, himpunan A dan himpunan B, jika kita tuliskan anggota himpunannya adalah S. Himpunan S sama dengan 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Sampai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Himpunan A 1, 3, 5, 7, 9. Himpunan B 2, 3, 5, 7, 11. A irisan B sama dengan 3, 5, 7. A irisan B C artinya yang bukan anggota. A irisan B sama dengan 3, 5, 7
yaitu 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Perkenalkan, nama saya Kardo dengan NIM 23302030100502. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan pemangkatan dan pemfaktoran. Definisi pemangkatan. Pemangkatan dari sebuah bilangan adalah suatu indeks yang menunjukkan banyaknya perkalian bilangan yang sama secara beruntun. Contoh soal perkalian bilangan 5 sebanyak 4 kali. Tidak perlu ditulis 5 kali 5 kali 5 kali 5, tetapi cukup ditulis 5 pangkat 4. Penjelasan kedua, definisi pemfaktoran. Definisi pemfaktoran perubahan bentuk penjumlahan suku-suku aljabar ke dalam bentuk perkalian atau faktor-faktor. Contoh soal bx plus by sama dengan b dalam kurung x plus y. Perkalian faktor-faktornya adalah b dan dalam kurung x plus y. Perkenalkan, nama saya Meritia Adlina Berginting dengan NIM 233010301046. Di sini saya akan menjelaskan tentang pecahan, desimal, dan persen. Apa sih pecahan itu? Pecahan adalah suatu bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Yang dimaksud pembilang adalah jumlah bagian yang diarsir dan penyebut adalah jumlah keseluruhan pembagian. Nah, contoh. Aku memiliki sebuah pizza dan ingin membaginya menjadi 3 bagian. Lalu membagikan bagian itu kepada temanku. Bagian yang kubagikan adalah bagian yang diarsir. Nah, bagian yang diarsir. Jadi, temanku mendapat 2/3 bagian. Dari manakah 2/3? 2 merupakan jumlah bagian yang diarsir. Yang diarsir. Nah, ini dia. 1, 2. Dan 3. 3 merupakan jumlah seluruh bagian atau jumlah seluruh potongan. Seluruh potongan. Dalam pecahan, ini disebut pembilang dan ini disebut penyebut. Sekarang masuk ke desimal. Apa yang dimaksud dengan bilangan desimal? Bilangan desimal adalah bilangan pecahan yang ditulis menggunakan tanda koma. Berikut merupakan contohnya. Nah, contohnya itu ada 6,27. 6 itu kita bilang itu satuan. Koma 2 itu persepuluhan. 7 itu perseratusan. Tanda koma itu menunjukkan bahwa suatu bilangan itu merupakan atau bukan bilangan bulat. Nah, misalnya contoh bilangannya itu adalah 1/100. Bentuk desimalnya adalah 0,01. Ini 0,01 ada 2 di belakang koma karena penyebutnya yaitu A100. Ada contoh lainnya seperti 354/100 sama dengan 3,5 atau diubah ke angka desimal. Ada 2 di belakang koma karena penyebutnya juga 100. Nah, selanjutnya itu persentase. Apa sih persentase? Persentase adalah angka yang mewakili bagian pecahan dari persen, yaitu per 100 atau 1/100. Dan dilambangkan dengan seperti ini. Kita masuk ke contohnya. Contohnya seperti 10%. Dalam pecahan kita dapat menulisnya 10/100.
Contoh lain seperti 20%. Kalau diubah ke pecahan dia menjadi 20/100 dan ke desimal menjadi 0,2. Contoh soal. Nah, contohnya hitunglah 20% dari 500. Nah, jadi kita tulis dulu 20/100 karena ini 20%. 20/100 kali 500. Nah, karena ini sama-sama ratusan, kita coret. Selanjutnya kita jumlahkan. 20 kali 5 yaitu 100. 100 per, karena ini tadi udah dicoret jadi tinggal 100 per 1 sama dengan 100. Oke, ini sudah selesai. Perkenalkan, nama saya Putri Naisila Rahayu, NIM 233010301041. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan hubungan. Relasi atau hubungan adalah sebuah konsep matematika yang menggambarkan hubungan antara dua set objek atau elemen. Dalam matematika, sebuah relasi dapat diwakili oleh himpunan pasangan terurut yang terdiri dari elemen-elemen dari kedua set. Relasi dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan antara objek-objek seperti hubungan antara angka, kata, atau bahkan konsep. Sedangkan fungsi adalah sebuah konsep matematis yang menghubungkan dua set nilai atau variabel, yaitu domain dan range. Dalam matematika, sebuah fungsi mengambil input di domain dan menghasilkan output dalam range. Fungsi dapat diwakili oleh sebuah rumus matematika, tabel nilai, atau grafik. Fungsi juga dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel, seperti waktu dan jarak atau suhu dan tekanan. Perkenalkan, nama saya Erlisa dengan NIM 23301030100009. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabel bebas dan terikat. Nah, di sini sudah ada tentang variabel bebas atau disebut juga dengan variabel X. Variabel bebas adalah suatu variabel yang apabila dalam suatu waktu berada bersamaan dengan variabel lain, maka diduga akan dapat berubah dalam keragamannya. Variabel bebas ini juga disebut dengan variabel berpengaruh, perlakuan, kuasa, Strayman, dan disingkat dengan variabel X. Untuk variabel terikat atau disebut juga dengan variabel Y. Variabel terikat adalah suatu variabel yang dapat berubah karena pengaruh variabel bebas atau disebut dengan variabel X. Variabel terikat sering disebut juga dengan variabel berpengaruh dan independen, tergantung efek tak bebas dan disingkat dengan nama variabel Y. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh dari penerapan variabel bebas dan variabel terikat pada judul penelitian. 1. Contoh judul penelitian 1. Judul 1. Pengaruh tingkat sosial dan ekonomi masyarakat terhadap mortalitas warga di Kecamatan Jekan Raya. Variabel bebas yaitu tingkat sosial ekonomi. Variabel terikat yaitu tingkat mortalitas. Variabel moderator tidak ada. Variabel kontrol yaitu tidak diperhatikan. Tipe penelitian yaitu ex post. Untuk 2, contoh judul penelitian 2, judul 2, pengaruh latihan dasar kemiliteran bagi mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan dalam penempa disiplin diri. Untuk variabel bebas yaitu ada latihan dasar dan kemiliteran, dan untuk variabel terikat yaitu disiplinkan diri, dan untuk variabel antara yaitu ada proses dan latihan.
Perkenalkan, nama saya Tessa Leonika Simamora dengan NIM 233020301057. Di sini saya akan menjelaskan tentang koordinat Kartesius. Koordinat Kartesius adalah sistem koordinat yang memuat angka-angka tertentu di setiap bidangnya yang ditulis dalam bentuk X dan Y. Ini adalah contoh gambar koordinat Kartesius. Koordinat Kartesius memiliki dua sumbu, yaitu sumbu X yang biasa disebut dengan apsis dan sumbu Y yang biasa disebut dengan ordinat. Koordinat Kartesius juga memiliki 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Studi kasus. Menentukan titik-titik dalam koordinat Kartesius. Tentukan titik-titik berikut ke dalam koordinat Kartesius. A. 3,5, B. minus 2,5, C. 5,-7, dan D. 6,1. Yang perlu diingat adalah angka sebelah kiri akan masuk ke dalam sumbu X dan angka sebelah kanan akan masuk ke dalam sumbu Y. A. 3,5. Kita tarik dari sumbu Y dan ke sumbu Y yang di titik angka 5. Ini adalah titik A. Titik B dari minus 2. B minus 2 yang ditarik dari sumbu X dan minus 5. Dan 5. Titik B. Titik C 5 dengan minus 7. 5 dari sumbu X dan minus 7. Titik C dan D 6 dari sumbu X dan 1 dari sumbu Y. Titik D. Demikian cara menentukan titik dalam koordinat Kartesius. Perkenalkan, nama saya Desi Rita Sari, saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan dengan NIM 233010301023. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dengan satu variabel bebas, dua variabel bebas, dan lebih dari dua variabel bebas. Pertama-tama kita harus ketahui fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi merupakan suatu persamaan yang menunjukkan hubungan di antara dua variabel atau lebih yang nilainya sangat tergantung. Misalkan konsumsi, keluarga, dan pendapatan itu adalah sebuah himpunan yang dimisalkan sebagai sebuah variabel. Fungsi dapat dikatakan sebagai sebuah hubungan di antara dua variabel. Pengertian fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel lain. Lalu, kemudian apa itu fungsi dengan satu variabel bebas? Definisi fungsi dengan satu variabel bebas berarti hanya ada satu variabel bebas yang mempengaruhi pada suatu variabel terikatnya. Kemudian kita masuk ke dalam pengertian variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang nilainya tidak tergantung pada variabel lain yang sifatnya mempengaruhi. Kemudian bagian yang kedua, fungsi dengan dua variabel bebas. Definisi fungsi dengan dua variabel bebas didefinisikan sebagai sebuah fungsi bernilai real dari dua variabel real, yakni fungsi f yang memadankan setiap pasangan terurut x, y pada suatu himpunan D dari bidang dengan bilangan real tunggal f, x, y. Berikut beberapa contoh fungsi dengan dua variabel. F dalam kurung x, y sama dengan x kuadrat
plus 3Y kuadrat. Yang satunya G dalam kurung XY sama dengan 2X akar Y. Kemudian selanjutnya pengertian fungsi dua variabel atau lebih dari dua variabel bebas. Pengertian fungsi variabel lebih dari 2 atau 3 variabel. Fungsi 3 variabel X, Y, Z dengan cara memplotkan permukaan ketinggian, yakni permukaan tiruan 3 dimensi yang menuju ke nilai konstanta untuk fungsi. Daerah asal alami fungsi 3 variabel atau lebih adalah himpunan semua triple terurut yang bersifat bahwa fungsi masuk akal dan memberikan sebuah bilangan real. Di sini saya akan berikan contoh soal tentang fungsi dengan satu variabel bebas. Soalnya, tentukanlah titik kritis dari fungsi. Y sama dengan F dalam kurung X sama dengan X kuadrat min 10X plus 27. Penyelesaiannya diketahui. Pertama kita buat diketahui dulu. Y sama dengan F dalam kurung X sama dengan X kuadrat min 10X plus 27. Pertama, dicari nilai kritis X dengan cara mengambil derivatif pertama dari persamaan, kemudian disamakan dengan 0, sehingga F turunan pertama dari soal F aksen X sama dengan 2X min 10 sama dengan 0. Turunan pertama dari X kuadrat adalah 2X min turunan pertama dari 10X adalah 10 dan turunan 227 adalah 0. Kemudian di bawahnya 2X kita tulis sama dengan 10. X sama dengan 5. Jadi nilai kritisnya adalah 5. Selanjutnya kita substitusikan nilai kritis dari 5. Kita tulis X sama dengan 5 ke dalam persamaan di atas, sehingga hasilnya adalah F sama dengan F dalam kurung 5 sama dengan 5 kuadrat min 10 dalam kurung 5 plus 27 sama dengan 2. Bagaimana cara mencari hasilnya? 5 kuadrat hasilnya adalah 25 min hasil dari 10 kali 5 adalah 50 plus 27
Hasilnya adalah 25 dikurangi 50, hasilnya negatif 25. Negatif 25 dikurangi minus 25 ditambah 27 adalah hasilnya 2. Jadi dapat kita tentukan titik kritisnya adalah (5,2). Jadi titik kritis dari Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat min 10x plus 27 adalah 5,2.